Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang satu topik, yaitu hilangnya cinta setelah menikah. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, semua orang berharap sebenarnya cinta yang mereka rasakan nikmati pada saat berpacaran itu akan tumbuh berkembang dengan lebih membara lagi gitu katakannya. Tetapi faktanya yang ada, kita sering kali mendengar atau melihat bahkan juga mengalami suatu kenyataan bahwa cinta yang mula-mula itu seolah-olah hilang gitu Pak Paul. Kalau kita mengutip kata-kata yang ada di dalam kitab Wahyu itu, kehilangan kasih yang mula-mula itu juga sering kali dirasakan di dalam hidup pernikahan. Nah mungkin kami mau menanyakan itu bagaimana prosesnya kok bisa sampai seperti itu gitu Pak Paul. Sebelum saya menjawab Pak Gunawan, saya ingin memberikan pengamatan saya. Ada kalanya waktu saya misalnya makan di rumah makan ya, saya melihat atau memperhatikan pasangan nikah, suami istri, makan bersama. Nah yang sering kali saya lihat adalah jarang sekali suami dan istri itu saling berbicara. Misalkan ada anak-anak, kebanyakan yang saya perhatikan adalah si suami akan bicara dengan anak-anak, si istri akan bicara dengan anak-anak, tapi suami dan istri itu jarang sekali berbicara. Bahkan ada kalanya saya amati, si suami menatap yang lain-lain, tapi tidak kepada istrinya. Sebaliknya si istri juga menatap yang lain-lain, tapi tidak menatap suaminya. Nah, jadi yang tadi Pak Gunawan munculkan adalah pertanyaan yang sangat-sangat absah ya, yaitu apa yang terjadi setelah menikah? Kenapa kok bara cinta itu tiba-tiba menjadi dingin, seolah tidak ada lagi api yang dapat kita lihat di antara kedua orang yang tadinya sangat mencintai itu. Saya kira sekurang-kurangnya ada 3 penyebab kenapa sampai cinta itu bisa menghilang atau hambar atau tidak dirasakan lagi setelah menikah. Yang pertama adalah secara manusiawi, memang sesuatu yang menjadi biasa akan kehilangan daya tarik yang tadinya ada. Jadi sesuatu itu cenderung mempunyai daya tarik yang sangat kuat sewaktu masih baru. Setelah bersama dengan kita untuk waktu yang agak lama, biasanya tidak peduli seberapa indahnya dan menariknya hal itu, lama-kelamaan tidak lagi mempunyai daya tarik yang sama kepada kita. Dan cinta kita memang cinta yang sangat dipengaruhi oleh ketertarikan fisik, oleh kekaguman pada yang kita saksikan atau lihat. Sehingga akibatnya, setelah kita menikah, yang tadinya kita sangat kagumi menjadi biasa. Yang tadinya sangat menarik hati kita menjadi biasa. Nah, 2 unsur tadi, kekaguman dan juga ketertarikan, seringkali memang menjadi pengisi cinta kasih kita kepada pasangan kita. Otomatis waktu 2 hal itu mulai memudar, perasaan cinta pun seolah-olah turut menjadi dingin. Nah itu saya kira yang pertama yang seringkali dialami oleh banyak pasangan. Jadi mendinginnya rasa ketertarikan atau kekaguman terhadap pasangannya, sehingga menjadi biasa. Dan yang biasa itu tidak lagi begitu menggairahkan untuk dicintai. Iya, karena memang akan harus diakui bahwa kita itu punya sifat pembosan, bosan dengan sesuatu gitu ya. Nah, kalau sudah agak lama ya kita mau cari yang sesuatu yang baru. Berarti di dalam hubungan pernikahan kita masing-masing baik suami maupun istri harus mencoba menemukan sesuatu yang baru di dalam pasangan kita itu. Menemukan yang baru dalam pengertian kita melihatnya dengan penghargaan yang baru atau dengan mata yang baru begitu ya. Sebab memang kita nggak bisa pungkiri bahwa yang bersama dengan kita itu secara fisik akan menjadi lama, akan menjadi biasa dampaknya buat kita.
Jadi, landasan cinta kasih kita memang tidak boleh terlalu berat pada yang bersifat fisik. Namun, harus lebih berat pada yang bersifat rohani atau emosional. Sehingga akhirnya bantuan, karakteristik yang indah yang kita saksikan, merasa ditolong, merasa sangat dibantu oleh kehadiran pasangan kita, itu menjadikan kita terus-menerus menghargai dan mengagumi dia. Gitu. Iya. Tetapi memang kadang-kadang situasinya seperti tadi Pak Paul amati di dalam rumah makan, gitu Pak Paul ya. Situasinya itu kadang-kadang juga tidak mendukung, gitu Pak Paul. Biasanya di rumah makan itu ada TV yang bisa dilihat atau musiknya terlalu keras, gitu. Sehingga pasangan ini sulit mau ngomong dan bisa ngomong di rumah kan, tidak harus di rumah makan itu. Yang saya khawatirkan Pak Gunawan, di rumah pun mereka jarang bicara kalau lagi makan. Jadi saya kira yang terjadi di rumah makan cukup merefleksikan yang terjadi di rumah sendiri. Kadang-kala memang ada televisi, kadang-kala memang ada distraksi-distraksi yang tadi Pak Gunawan sebut. Tapi bukankah cukup banyak tempat makan yang tidak ada televisi, yang tidak ada hal-hal lainnya selain dari makanan itu. Namun toh tetap mata mereka tidak memandang pasangan mereka. Gitu. Atau memang tidak terbiasa melakukan itu gitu Pak Bos. Jadi artinya sejak masa pacaran pun mereka tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah kalau itu yang terjadi, lain perkara memang. Jadi ada kalanya dua orang itu memang tidak terbiasa sejak masa berpacaran. Tidak terbiasa untuk saling melihat, saling menyentuh. Nah itu mereka bawa sampai ke pernikahan. Nah saya kira itu biasa, itu nggak apa-apa. Nah tapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya, pada masa berpacaran, si suami dan si istri bisa saling menatap, saling menyentuh, bicara dengan begitu asik, bisa ngobrol berjam-jam. Kok tiba-tiba sekarang tidak bisa lagi? Iya. Nah Pak Paul tadi kalau Pak Paul katakan baik secara rohani maupun emosional itu bisa ditemukan. Itu contoh konkretnya seperti apa Pak? Kita setelah menikah makin menyadari bahwa dia adalah pasangan yang tepat untuk kita. Kita makin melihat sifat-sifatnya yang baik. Kita makin lihat pengorbanannya. Kita makin mengagumi karakteristik kepahlawanannya dan kekuatannya. Nah semua itu akhirnya makin menyadarkan kita bahwa kita menikah dengan orang yang baik. Dengan orang yang tepat. Orang yang bisa mengerti kita. Dan terutama kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi olehnya. Nah ini makin mengkonfirmasikan dan menguatkan kita bahwa kita telah menikah dengan orang yang sangat berharga. Nah itu penting sekali. Jadi kalau kebutuhan kita dipenuhi dari yang Bapak katakan, itu kan berarti harus ada semacam ungkapan terima kasih kita kepadanya, kepada pasangan kita. Betul. Jadi seolah-olah kita makin merasa berhutang kepada dia. Kita makin melihat betapa bernilainya dia dalam hidup kita. Karena dialah yang telah mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah ini akan menyegarkan cinta di dalam pernikahan. Begitu. Jadi selalu ya Pak Paul ya diungkapkan rasa penghargaan kepada pasangannya ya Pak Paul. Tepat sekali. Tepat sekali. Jadi hal-hal itu meskipun kecil ya, kita utarakan dan itu akan menyemarakan cinta di antara kedua kita ini, kedua orang ini. Iya. Begitu. Kadang-kadang kami memang berpikir itu bahwa pasangan kita itu ya tahu bahwa kita itu menghargai apa yang dia kerjakan walaupun tidak terucapkan. Nah masalahnya di situ, kita tidak terbiasa untuk mengucapkan ungkapan terima kasih atau rasa kasih kita itu dengan kata-kata atau dengan sentuhan dan sebagainya itu. Betul. Apalagi budaya kita ya, budaya Asia cenderung memang tidak begitu ekspresif. Sehingga kita jarang mengatakan hal seperti itu, menghargai, berterima kasih atas kehadirannya. Karena itulah kita mesti belajar ya, mengutarakannya. Dan kita toh harus mengakui bahwa kita sendiri sebetulnya menyenangi ya, kata-kata atau komentar yang menghargai kita. Jadi kalau kita menyenanginya, pasangan kita pun pasti akan menyenanginya pula. Masalah mungkin akan menjadi lebih ruwet Pak Gunawan, kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi. Nah, tadi saya berkatakan ada 3 kira-kira ya penyebab yang membuat cinta itu bisa menguap dari pernikahan. Selain dari membiasanya ya, menjadi biasanya hubungan cinta itu, yang kedua adalah pertengkaran. Nah, pertengkaran yang tidak diselesaikan akan membunuh cinta kasih. Pertengkaran itu perasaan negatif. Sedangkan cinta perasaan positif.
Nah, dua-duanya nggak bisa hadir bersamaan. Maksud saya begini, kalau yang satu banyak, yang satu akan sedikit. Kalau cinta banyak, pertengkaran cenderung akan lebih sedikit. Kalau pertengkaran banyak, cinta cenderung akan makin berkurang. Nah, ada banyak hal yang membuat kita bertengkar. Misalnya, gaya hidup kita yang nggak sama. Itu akan membuat kita bertengkar. Gaya komunikasi kita yang tidak sama bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kita bisa bertengkar. Dan yang ketiga, yang penting juga adalah sewaktu kebutuhan kita tidak terpenuhi, atau sewaktu yang kita harapkan dari pasangan kita tidak kita lihat. Nah, itu adalah bahan-bahan yang cenderung menimbulkan api pertengkaran. Ya, jadi perbedaan gaya hidup, perbedaan gaya komunikasi, dan tidak terpenuhinya kebutuhan atau harapan kita. Nah, biasanya yang ketiga ini kalau tidak terpenuhi, dampaknya jauh lebih serius daripada perbedaan gaya komunikasi atau perbedaan gaya hidup. Yang ketiga ini tidak terpenuhinya kebutuhan atau runtuhnya harapan kita, itu biasanya berdampak sangat-sangat fatal. Itu yang cenderung membuat kita sangat pahit dan melibatkan kita dalam pertengkaran yang tidak terselesaikan. Perbedaan karakter apa juga bisa, Pak? Bisa. Jadi karakter yang berbeda itu akan membuat kita berinteraksi dengan cara yang berbeda, ya, berelasi dengan cara yang berbeda, berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Misalnya orang yang cenderung pendiam, menyimpan semuanya ke dalam, tidak ekspresif, menikah dengan orang yang semuanya dilontarkan keluar, kurang bisa misalnya menahan emosi. Nah, kedua karakter yang akhirnya disatukan dalam rumah tangga ini tidak bisa tidak pada awal-awalnya akan bentrok, akan mengalami benturan. Karena apa? Gaya hidupnya akan berbeda. Yang belak-belakan misalnya cenderung untuk menganggap orang yang tidak belak-belakan itu tidak jujur misalnya. Jadi dia cenderung menuntut orang itu untuk terbuka. Sebab orang yang tidak terbuka dikategorikan menyimpan rahasia, tidak percaya padanya. Akhirnya juga dia merasa dia itu tidak dihargai oleh pasangannya. Atau juga akhirnya membuat cara komunikasi berbeda. Yang satu akan merasa, engkau kok terlalu menyerang saya. Engkau kok ngomong nggak pakai tadeng aling-aling. Engkau kok tidak memperhatikan perasaan saya. Yang satu berkata, itulah yang namanya terbuka dan jujur. Saya tidak mau menyimpan. Nah, gaya-gaya komunikasi dan gaya hidup yang berbeda ini pasti akan menimbulkan benturan. Ya, hal-hal seperti itu tidak dirasakan atau dialami pada saat mereka pacaran, loh. Biasanya sudah mulai terasakan, namun dalam kadar yang jauh lebih kecil, karena tidak tinggal bersama. Dan kita tidak harus mengambil keputusan secara bersama-sama. Jadi prinsipnya adalah, orang bisa mengambil keputusan dengan baik sendirian, belum tentu bisa mengambil keputusan bersama. Itu dua hal berbeda. Nah, waktu dia serumah dengan pasangannya, terpaksa ya harus mengambil keputusan bersama, harus berdiskusi, dan akan lebih banyak melihat hal-hal yang menjengkelkannya, yang tidak dia setujuinya. Nah, akhirnya ini membuat kemarahan bisa lebih muncul, sehingga ya bertengkar dua orang itu. Ya, kalau terjadi pertengkaran atau kebosanan seperti tadi, apakah langsung kita bisa mengatakan bahwa cinta itu hilang sudah di dalam pasangan itu? Kan belum tentu, Bang. Nah, sekarang memang kita mau jelas dengan apa itu definisi cinta di sini. Iya. Bagi saya cinta itu mengandung aspek perasaan. Jadi cinta harus ada perasaan cintanya yang dirasakan ya secara emosional. Cinta juga memang harus mengandung unsur biologisnya. Artinya kita tertarik secara fisik dengan pasangan kita. Jadi kita waktu melihat pasangan kita bukan saja memandang dia sebagai seorang perempuan atau seorang pria, tapi kita merasakan ketertarikan terhadap dia. Jadi cinta bagi saya mengandung unsur biologisnya pula. Cinta juga harus mengandung unsur kognitif, unsur rasionalnya. Artinya, kita memilih untuk setia, untuk terus bersama dengan pasangan kita. Kita nggak bisa memang diombang-ambingkan oleh aspek emosionalnya. Tapi memang aspek emosional tetap penting. Namun di samping itu juga harus ada aspek kognitif, yaitu kita memilih bersama dengan dia gitu. Selain itu adalah harus ada aspek rohani, yaitu benar-benar keinginan untuk
mengosongkan diri demi pasangan kita, mengorbankan diri demi dia. Jadi cinta seperti itu saya kira memang cinta yang lengkap. Jadi kalau kalau ada seorang berkata, ya saya mencintai dia, tapi sebetulnya tidak ada lagi perasaan apa-apa, saya kira cinta itu tidak lagi utuh. Mungkin saja masih ada aspek kognitifnya dan sebagainya, tapi kekurangan satu aspek yang penting, yaitu aspek emosional dan ketertarikan biologisnya. Ya, berarti selama unsur-unsur yang lain masih ada, itu masih bisa diharapkan cinta itu pulih kembali dalam pasangan itu kan? Betul. Jadi selama yang itu masih ada, cinta itu bisa dikobarkan dan kadang-kala pada waktu tertentu dikobarkan kembali aspek emosionalnya. Namun kalau faktor kedua tadi ada, yakni pertengkaran-pertengkaran yang tak terselesaikan, nah saya khawatirkan kesempatan muncul itu makin mengecil, makin mengurang, sehingga akhirnya perasaan ya, aspek emosional tadi dan ketertarikan bisa terganggu. Betul. Bisa terganggu sekali. Yang ada, saya takutnya adalah aspek kognitif. Oke, saya sudah menikah dengan dia, saya memilih untuk setia dengan dia. Atau aspek rohani, ya saya anak Tuhan, saya akan mau hidup dengan pasangan saya, apapun yang terjadi. Nah akhirnya yang ketinggalan hanya dua itu. Sebab kenapa? Sudah diisi dengan perasaan-perasaan yang negatif pertengkaran itu. Sehingga perasaan yang positif, perasaan suka, cinta itu, akhirnya ya menghilang. Tapi, ya silakan beda. Kalau sudah menjurus ke situ, akhirnya apa? Hubungan itu apa tambah menjauh, Pak? Biasanya demikian, Bu Ida. Jadi kalau cinta mulai kehilangan aspek emosional dan biologisnya, meskipun ya aspek kognitifnya kuat dan aspek rohaninya tetap ada, saya kira akan terasa sekali kehambaran dalam hubungan suami istri itu. Akan terasa sekali bahwa hubungan ini menjadi hubungan yang rutin, yang tidak ada bedanya dengan kemitraan yang ada dalam hidup ini, yang lain-lainnya. Sehingga biasanya ada gap ya, ada jarak antara dua orang itu. Meskipun mungkin sekali gap itu bisa diperkecil dengan adanya anak misalnya, dengan adanya kesibukan bersama sehingga diperkecil lagi. Namun yang penting adalah yang tadi yang kedua itu. Selama pertengkaran itu bisa diselesaikan dengan baik, biasanya cinta itu masih bisa dipertahankan karena akan tetap muncul api-api cinta itu. Namun kalau terlalu banyak diisi dengan pertengkaran yang tidak diselesaikan, sulit. Sebab bagi saya pertengkaran itu, tadi saya sudah singgung, biasanya muncul dari perbedaan gaya hidup, dari perbedaan gaya komunikasi. Nah kalau yang munculnya karena kebutuhan kita tidak terpenuhi, atau harapan kita tak menjadi kenyataan, dia menjadi suami yang seperti ini, dia menjadi istri yang seperti ini, kok begini dia orangnya. Nah itu menimbulkan kekecewaan. Nah kekecewaan seperti itu berbahaya saya lihat. Itu yang akan benar-benar membasmi cinta kasih dalam hubungan rumah tangga. Ya memang kadang-kadang tuntutan setelah menikah itu kan lebih besar daripada pada waktu berpacaran, Bapak ya. Karena ada unsur pekerjaan, ada anak dan sebagainya, itu yang membuat kita kadang-kadang kurang menaruh perhatian kepada pasangan kita gitu loh, Pak. Jadi bukan sengaja mau tidak mencintai dia, tetapi memang karena hal-hal yang tadi itu terjadi. Ya, akhirnya memang menyita perhatian kita ya, Pak Bun ya. Betul. Nah ini membawa kita ke poin yang ketiga, Pak Gunawan. Ya tadi saya sudah singgung bahwa ada 3 fase penyebab ya, sekurang-kurangnya yang saya lihat yang membuat cinta itu menguap dari pernikahan. Nah yang ketiga adalah faktor konsep pemikiran kita. Seringkali memang kita ini beranggapan ya, secara tak sadar, bahwa cinta itu memang miliknya orang yang berpacaran. Setelah menikah, ya cinta itu ya boleh ada, boleh tidak ada. Karena setelah menikah yang penting adalah memikirkan pekerjaan, memikirkan masa depan anak, memikirkan tugas merawat anak, ya memikirkan tentang bagaimana kita harus mengembangkan karir kita 5 tahun di depan dan sebagainya. Sehingga akhirnya memang cinta tidak lagi mendapatkan tempat dalam pernikahan. Bukankah kita pernah mendengar ungkapan seperti ini? Kalau seseorang misalnya mau mesra, pasangannya bisa berkata, malu sudah menikah masih begitu. Atau, kamu sudah umur berapa? Jadi seolah-olah orang umur 45 misalnya ya, tidak layak lagi untuk meminta kemesraan dan untuk menjadi mesra.
Atau misalnya orang umur 50 tahun tidak boleh lagi mendambakan cinta. Kita katakan kekanak-kanakan lah, bukan waktunya lagi lah. Atau kita harus pikirkan hal-hal yang serius, bukan itu dong mikirinnya sekarang. Jadi akhirnya kita dikondisi untuk merasa malu tatkala merindukan cinta. Nah, saya kira konsep ini tanpa disadari telah menggerogoti cinta dan menolak keberadaan cinta dalam pernikahan. Sehingga akhirnya memang kita nggak mengutamakan memelihara cinta itu. Sebab ya cinta memang adalah pemanasan belaka untuk memasuki pernikahan. Sudah masuk ke pernikahan, ya persiapan atau pemanasan itu ya tidak diperlukan lagi. Iya. Nah kalau sampai terjadi Pak Maleh ke pasangan yang kehilangan cinta itu, bagaimana mereka mengupayakan itu bisa ditemukan kembali? Pertama-tama, dua orang suami istri itu harus menyadari bahwa memang sudah kehilangan cinta itu. Nah, kenapa saya katakan dua-duanya harus mengakui? Karena seringkali kita menyangkali itu. Seringkali kita berargumen, oh saya mencintai dia dengan cara yang lain. Saya mengurus anaknya, itu berarti cinta. Saya masak untuk dia, itu namanya cinta. Saya melayani dia, itu namanya cinta. Atau suami berkata, ya saya bekerja, saya tidak bermain perempuan lain, saya tidak berjudi. Ya itu semua cinta artinya. Bukan. Itu yang dibicarakan adalah kewajiban rumah tangga. Sebagai suami atau istri memang sudah sewajarnya lah. Suami itu bekerja, mencukupi kebutuhan keluarganya. Istri itu menyediakan kebutuhan, misalnya makanan di rumah, menjaga rumahnya. Memang kewajiban pembagian tugas yang telah disepakati bersama. Nah, itu tidak boleh digunakan sebagai alasan. Itu cinta. Saya kira itu dua hal berbeda. Nah, jadi pertama-tama memang kita harus memeriksa. Apakah cinta kita sekarang telah kehilangan aspek emosional dan biologisnya? Apakah yang tertinggal sekarang adalah aspek kognitif, aspek pikiran semata, dan aspek rohani semata? Nah, kalau memang kita akui itulah yang terhilang, oke. Sekarang bagaimana saya dan dia bisa memperbaikinya? Jadi langkah kedua adalah kita mau melihat duduk masalahnya di mana. Ada kalanya duduk masalahnya penyebab yang pertama, Pak Gunawan, yaitu kita memang kehilangan cinta karena terbiasa. Atau yang kedua, ini yang lebih serius, karena adanya pertengkaran-pertengkaran. Kalau memang itu duduk masalahnya, pertengkarannya memang harus dibahas, harus diselesaikan. Yang ketiga, kalau misalnya hanya konsep pemahaman yang keliru, ya itu masih bisa kita perbaiki lah. Cinta mempunyai tempatnya yang khusus dan spesial dalam pernikahan. Harus ada. Nah, kita harus mengadakannya sekarang. Begitu. Jadi langkah kedua, kita harus mencari tahu penyebabnya. Kenapa kok cinta dalam rumah tangga ini sudah menguap? Gitu. Baru langkah-langkah lainnya. Ibu Ida tadi mau bertanya? Ya itu, yang saya tanyakan juga itu Pak Bos. Contoh konkretnya itu, gimana untuk menyemarakkan cinta itu bisa kembali gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Jadi langkah apakah yang harus kita perbuat? Nah, saya kira mungkin waktu kita tidak akan cukup untuk membahas sampai selesai. Saya akan ambil yang pertama dulu, yakni kita harus sering-sering mengungkapkan betapa berterima kasihnya kita atas kehadiran pasangan kita. Bahwa dia adalah pemberian Tuhan untuk kita. Kita harus pintar-pintar melihat yang positif dalam dirinya, meskipun mengakui yang tidak kita terima dalam dirinya atau sulit kita terima dalam dirinya. Mungkin kita panggil itu kelemahannya. Tapi kita harus benar-benar menyoroti yang baik. Dan sering-seringlah kita mengutarakan betapa berterima kasihnya kita atas kehadiran dia dalam hidup kita. Prinsipnya adalah yang saya gunakan, kalau kita memulai dengan berterima kasih, kita akan menerima kasih. Sebaliknya, kalau kita memulai dengan tidak tahu berterima kasih, kita akan mengakhirinya dengan tanpa kasih. Jadi kata-kata terima kasih, kata-kata pengucapan syukur, engkau adalah suamiku, engkau adalah istriku. Kalau sering-sering kita lontarkan, akan menyemarakan cinta. Begitu. Sebab pada intinya menurut saya, cinta itu diwujudkan dalam penghargaan. Nah, ini bentuk penghargaan yang real. Kita mengutarakan rasa terima kasih kita. Kadang-kadang kalau kita nengok ke belakang,
kita justru akan kesulitan mengingat kapan terakhir kali kita berkata terima kasih kepada suami atau istri kita. Nah, itu saja langkah yang sederhana, tapi kalau kita lakukan dengan konsisten, saya yakin ya akan membawa perubahan dalam hubungan suami istri. Iya. Tapi yang memberikan petunjuk yang paling jelas pasti itu kita temukan di dalam Alkitab, Pak Paul ya. Nah, dalam hal ini apa yang Alkitab itu katakan? Saya akan mengutip dari Matius 22 ayat 39, ayat yang kita kenal dengan baik, yaitu Tuhan meminta kita untuk mencintai atau mengasihi sesama kita seperti diri kita. Jadi prinsipnya adalah suami dan istri harus mengasihi satu sama lain seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Nah, perintah ini seringkali getol ya kita laksanakan dengan orang lain. Lupa di rumah ada istri dan ada suami yang kita juga harus cintai sebesar-besarnya. Sama besarnya dengan kita mencintai diri kita. Nah, jadi Tuhan memang sudah menetapkan aturan main ini dengan jelas di sini. Ya, dan kita pun percaya bahwa Tuhan tentu menghendaki agar cinta yang sudah tumbuh di dalam kehidupan rumah tangga itu akan tetap terpelihara, ya. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah mempersembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang cinta yang hilang setelah pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.